Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga GKJ Jemaat Ampel Gading terkasih. Bagaimana kabar panjenengan sore hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Masih dalam suasana mengikuti anjuran dari pemerintah selaku warga negara dan juga anjuran Sinode GKJW sebagai warga gereja mengikuti program social distancing dalam upaya memutus penyebaran virus COVID-19. Kita masih melakukan ibadah-ibadah dengan metode ibadah online. Tidak terkecuali saat sore hari ini kita melakukan ibadah Patuen bersama keluarga kita masing-masing dan dilayani secara online. Sudah hampir 3 minggu kita melakukan hal yang seperti ini. Saya berharap kita semua mulai terbiasa menerima dan lebih bisa menikmati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Patuen sore hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah keluarga yang kami lakukan bersama keluarga kami masing-masing pada saat ini, kami lakukan dengan penuh percaya dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha memperhatikan dan Tuhan yang penuh kasih sampai pada kekekalan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi dasar dari segala pengharapan kita. Amin. Marilah kita bersama mengawali ibadah saat sore hari ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman saat sore hari ini dan kita siapkan bersama bacaan kita dari kitab Yunus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat ke-1 sampai yang ke-10. Namun sebelumnya kita akan berdoa memohon bimbingan dari Tuhan sendiri agar bisa membimbing kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur padamu saat sore hari ini, di mana Engkau masih memberikan penyertaan dan pemeliharaan bagi kami. Tidak juga dalam situasi dan kondisi kami saat ini, dalam upaya bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19, kami masih merasakan penyertaan-Mu ada bagi kami. Tuhan Yesus, dalam kesempatan indah sore hari ini, kami di setiap keluarga hendak membangun persekutuan dengan kami membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah apa yang kami lakukan saat ini Bapa, hingga kami boleh membuka setiap hati untuk percaya bahwa Engkau tidak akan putus memberi pertolongan, bahwa Engkau tidak akan berhenti memberikan penyertaan bagi kami yang mengandalkan Engkau dalam menjalani hidup yang juga pemberian-Mu ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami dalam mempersiapkan hati dan pikiran, hingga firman Tuhan bisa menjadi sandaran, teladan dan sumber kekuatan dalam kami berproses melalui hidup ini. Kami menyerahkan setiap peralatan dan ruang-ruang yang kami pakai untuk membangun peribadatan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kebaikan. Kami juga percaya bahwa saat ini adalah waktu Tuhan untuk melawat kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, bacaan kita sore hari ini terambil dari kitab Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10, dengan judul perikop Doa Ucapan Syukur Yunus, yang akan saya bacakan bagi panjenengan semua demikian. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun
memuntahkan Yunus ke darat. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan, mengumpuli, lebih-lebih mau melakukan setiap firman dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak warga GKJ Ambil Gading terkasih, kita akan merenungkan sabda firman yang baru saja kita baca bersama, dan saya memberikan tema khotbah kita saat sore hari ini dengan tema keluhanmu adalah doamu. Dalam menjalani hidup, manusia ini terkadang mengeluh ketika mendapati kenyataan hidup tidak seperti apa yang menjadi harapannya. Dan ungkapan keluhan ini bisa bermacam-macam, berbeda bagi setiap orang. Ada orang yang mengungkapkan kekecewaan atau keluhannya ini dengan melabrak seseorang atau sesuatu yang dianggap menjadi sumber kegagalannya. Ada juga orang yang tidak berani secara langsung melakukan hal itu, tetapi hanya kasak kusuk kesana kemari dengan harapan ada orang lain yang mau membantu kesulitannya. Ada orang lain yang bisa melabrak sumber kegagalannya. Namun ada juga yang menerima kegagalan itu dengan tidak berbuat apa-apa, dalam arti pasrah, menyerah pada keadaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, bacaan kita sore hari ini adalah sebagian dari kisah Bapak Yunus. Kisah sebagaimana Bapak Yunus berproses, dibentuk oleh Tuhan agar kembali menjadi setia kepadanya. Dari kisahnya kita tahu bahwa pada awalnya Bapak Yunus lebih mengandalkan hidupnya pada pengetahuan dan keyakinan pada dirinya sendiri. Ia lebih yakin kekuatannya, pemikirannya ini akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Ia yakin melalui pemikirannya ia akan mendapat hidup yang lebih baik ketika bisa lari dan menghindar dari tugas dan panggilan Tuhan. Bapak Yunus telah melupakan bahwa ada kekuatan lain yang lebih berkuasa menentukan jalan hidupnya. Dan pada akhirnya ia harus mendapatkan undian, harus dibuang ke dalam laut karena dianggap sebagai sumber bahaya di kapal yang ia tumpangi bersama orang-orang lain. Namun beruntungnya Bapak Yunus masih mau mengingat kembali Tuhan dalam kegagalannya itu. Ia menumpahkan keluhannya dalam sebuah doa kepada Tuhan. Ia berharap ia bisa kembali memenuhi tugas panggilan Tuhan. Ada sebuah pengharapan yang diungkapkan Bapak Yunus kepada Tuhan untuk bisa segera mendapatkan jawaban ketika menemui masa sulit di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, keletihan, kelesuan adalah hal yang lumrah terjadi dalam hidup manusia. Namun hal itu tidak boleh menjauhkan kita
dari kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah memberikan pemeliharaan dan penyertaan dalam hidup kita. Menanggapi situasi saat ini, di mana kita harus melakukan banyak hal yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Yang semula dengan bebas kita bisa bersalaman, namun kini dibatasi. Semula kita bisa berkumpul dengan banyak sekali orang, kini hanya dibatasi hanya beberapa orang saja. Itu pun juga dengan syarat tidak boleh terlalu dekat. Lalu dengan hal bagaimanakah kita orang-orang percaya bisa mengungkapkan kegelisahan kita akibat perubahan itu? Dari bacaan saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita, doa bisa membuat Tuhan kembali mengingat kita, memperhatikan setiap keluh kesah kita. Iman yang sungguh tidak tergantung pada kondisi suka ataupun duka. Tidak tergantung pada saat kita letih atau pada saat kita kuat. Tuhan bisa memakai semua keadaan untuk membentuk kita. Dan doa adalah sebuah langkah terbaik ketika kita berada dalam situasi yang sulit untuk bisa menemukan kembali jalan yang dikehendakinya. Tetaplah melakukan doa, teruslah berharap kepada Tuhan, dan ingatlah selalu bahwa kasih setia Tuhan tidak akan terhenti karena kita merasa kesulitan. Kesetiaannya ada bagi kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Melengkapi perenungan kita saat ini, mari kembali kita puji nama Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 402, bait 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Melengkapi perenungan kita saat ini, mari kembali kita puji nama Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 402, bait 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, kita akan mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan
dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan dalam memberikan persembahan bagi Tuhan saat ini, kita akan ungkapkan dengan iringan pujian dari Kidung Jemaat nomor 332, bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat dan pengampunan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati, sumber segala kebangkitan dan cinta kasih sejati, Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, rahmat dan kebijaksanaan, senantiasa melingkupi kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, ibadah Patuen online GKJ Jemaat Ampel Gading telah kita lalui bersama. Sebagai pesan terakhir, tetaplah semangat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.